Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Uang Anda, program yang membahas topik permasalahan finansial yang Anda hadapi. Topik yang dibahas setiap minggunya merupakan permasalahan finansial yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah finansial bisa jadi akan semakin sulit diatasi apabila tidak ditangani dengan tepat. Sahabat uang Anda, kehidupan masyarakat di kota besar identik dengan gaya hidup yang dinamis dan berkembang cepat. Setiap orang berlomba untuk mengikuti gaya hidup metropolis, sehingga sering mengabaikan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Di Indonesia khususnya di kota-kota besar, pemanfaatan kartu kredit merupakan salah satu tren dari gaya hidup yang berkembang pesat. Tak heran bila saat ini banyak konsumen yang lebih menyukai bertransaksi melalui kartu kredit daripada membayar tunai. Uang Anda episode kali ini akan membahas tentang manfaat kartu kredit. Baiklah sahabat uang Anda, saatnya kini saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi penelpon yang berhasil menghubungi kami, mohon agar mengecilkan volume televisinya dan mohon agar tidak menyebutkan nama perusahaan ataupun merek. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan membahas sedikit mengenai kegunaan kartu kredit. Sahabat uang Anda, kartu kredit merupakan jenis fasilitas kredit perorangan tanpa agunan yang paling umum yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Kegunaan kartu kredit pertama sebagai pengganti pembayaran tunai. Kedua untuk keperluan mendadak seperti rumah sakit. Dan ketiga memudahkan pembayaran rutin setiap bulannya. Kartu kredit merupakan bentuk kredit yang paling banyak diminati dan dimanfaatkan. Namun kartu kredit juga paling sulit dikontrol penggunaannya. Kini saya akan membacakan pertanyaan dari sahabat uang Anda. Bu Rina, saya Cynthia. Saya punya 2 kartu kredit. Rasanya mau beli apa-apa jadi gampang. Saya jadi suka belanja dan berburu diskon. Bulan lalu tagihan datang dan ternyata kredit limit saya sudah maksimal. Jumlah tagihan lebih besar daripada jumlah gaji bulanan saya. Saya jadi agak menyesal. Bagaimana caranya mengerem nafsu shopping saya, Bu? Mbak Cynthia, yang harus dipahami adalah bahwa menggunakan kartu kredit artinya Anda mendapat pinjaman. Yang namanya pinjaman tentu harus Anda bayar kembali saat jatuh tempo. Masalahnya banyak di antara kita yang mempercayai mitos tentang kartu kredit. Seperti kartu kredit merupakan penghasilan tambahan yang memungkinkan kita untuk menggunakannya sesuka hati, termasuk menggunakan fasilitas tarik tunai. Kartu kredit merupakan kartu hutang yang paling mudah, tinggal menggesek saja kapan saja dan di mana saja. Memiliki banyak kartu kredit dapat meningkatkan status sosial di tengah masyarakat. Karena mempercayai mitos ini, akhirnya banyak pemegang kartu kredit yang memanfaatkan kartu kredit secara tidak terkendali, layaknya mendapatkan tambahan pendapatan sehingga akhirnya terbelit hutang. Mbak Cynthia, Anda pun harus lebih hati-hati sekarang. Baik, saya akan mengambil teleponnya. Ya, halo uang Anda. Uang Anda kembali ke tangan Anda. Ya, silakan. Dari mana dan siapa? Saya Ibu Nuryanti dari Bekasi. Ya. Saya belum memiliki belum memiliki kartu kredit, tapi pengen punya. Tapi bagaimana penggunaan kartu kredit yang benar itu, Bu? Makasih. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Nuryanti dari Bekasi. Baik Ibu, kartu kredit adalah hal yang dapat membantu kita dalam pembayaran tunai atau kerepotan kita di dalam pembayaran sehari-hari atau pembayaran bulanan.
Misalnya saja Ibu ingin membayar listrik, telepon, atau pembayaran asuransi, atau televisi langganan, atau lainnya yang harus dibayar setiap bulan. Kalau Ibu setiap bulan harus mengantri ke ATM untuk membayar hal-hal tersebut, maka Ibu dapat membayarkannya melalui kartu kredit. Tentunya itu selain menghemat waktu, Ibu tidak akan lupa membayarnya karena dari bank penerbit akan langsung memotong untuk membayarkan pembayaran-pembayaran tersebut. Kemudian apabila Ibu perlu menggunakan kartu kredit, gunakanlah dengan terencana. Misalnya seperti ini, Ibu ingin membeli barang sesuatu yang sangat urgent, tetapi Ibu pada saat itu tidak mempunyai dana yang khusus untuk membeli barang tersebut. Ibu bisa merencanakan membeli barang tersebut dan bila Ibu mau, Ibu bisa mencicilkannya sehingga tidak mengganggu dana Ibu setiap bulan dan tidak mengganggu arus kas Ibu setiap bulannya. Demikian jawaban dari saya, Ibu Nuryanti. Semoga jawaban saya bermanfaat. Halo, uang Anda. Halo? Ya, silakan. Dari siapa dan dari mana? Dari Arfan. Ya, silakan. Ya, ini nomor teleponnya udah catat belum? Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Iya, ini saya belum memiliki kartu kredit. Bayar. Itu memakai kartu kredit tersebut kita apa? Maksudnya itu riba apa enggak? Gitu. Bagaimana Pak? Maksudnya kalau belum mempunyai kartu kredit bagaimana? Nah, itu kita memakai itu sama aja kita rentenir apa enggak? Bapak, saya tidak bisa menangkap yang pertanyaannya terakhir. Mungkin maksudnya adalah bagaimana kalau belum mempunyai kartu kredit, apakah masih perlu mempunyainya atau tidak? Mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, saya akan menjawabnya. Tentu saja apabila Bapak memerlukan kartu kredit atau Bapak merasa sering kali terjadi hal-hal mendadak yang harus dibayar, Bapak boleh juga mempunyai kartu kredit, tapi hanya cukup satu saja. Dan apabila Bapak sudah mendapatkannya kartu kredit, jangan digunakan seenaknya. Karena biasanya apabila kita baru mempunyai kartu kredit, kita rasanya jadi ingin berbelanja karena kita mendapatkan kemudahannya untuk membelanjakannya, atau kita mendapatkan kemudahan karena tidak perlu membayar tunai. Tapi jangan lupa, nanti di akhir bulan kartu kredit akan menagih Anda dari semua pembayarannya. Demikian jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan tadi, jawaban dari pertanyaan. Nah, contohnya ada tadi pertanyaannya adalah lalu bagaimana mengatasi nafsu shopping yang berlebihan dengan kartu kredit? Ada beberapa cara. Pertama, perhitungkan selalu pengeluaran dengan penghasilan bulanan secara bijak. Kedua, gunakan kartu kredit untuk keperluan yang penting-penting saja, seperti belanja bulanan atau belanja dengan nilai besar yang sudah direncanakan dan yakin akan bisa terbayar saat jatuh tempo. Baik, halo uang Anda. Halo, uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, silakan. Dari mana dan dengan siapa? Ibu Ita di Tangerang. Iya, silakan Ibu Ita. Ibu, saya mau tanya, kalau misalnya kita ingin ikutan main saham gitu, kira-kira modal 10 juta, bisa nggak ya? Oke, Ibu ingin ikut bermain saham kira-kira dengan modal 10 juta. Baik Iya. Ibu, ya terima kasih atas pertanyaannya. Baik Ibu Ita, topik kali ini adalah kita membahas tentang kartu kredit. Dan bila Ibu ingin tetap mengajukan pertanyaan Ibu tentang saham, silahkan kirimkan melalui email kepada kami ke info@uanganda.or.id. Saya akan melanjutkan kembali untuk membuka line telepon. Nah,